dokter yang pertama kali ngecek Gaga dan Laura dulu, dan 3 saksi dari Gaganya. Yang tadi itu ada ibunya, supir, dan nggak tahu tadi satu lagi. Iya, nggak tahu satu lagi itu. Rada kecewa juga sih, aneh juga kayak yang dibahas malah visum, yang jelas-jelas Laura udah kelihatan kan kayak begitu gimana dulunya, dan dia masih ngebahas visum, ngebandingin luka, ya kali mau dibandingin lukanya ya. Nah ya lucu aja, dia tadi bilang nih, yang aku paling ingat aja, yang paling aku tangkep tuh kayak dia tadi bilang katanya luka Laura itu di kepala lecet, itu berjelas-jelas robek karena rambut Laura itu penuh sama darah, digunting tuh sama mamanya dia. Rambut Laura itu bondol, digunting sama mamanya Gaga karena penuh darah, jadi nggak bisa bilang itu lecet. Lecet kan tadi dokter aja udah bilang kalau robek itu pasti ada pendarahannya, itu pendarahannya di situ, orang langsung digunting kok rambutnya Laura tuh. Jadi kayak mau ngomongin visum kayak gitu kayak ngapain, buang-buang waktu banget. 20 juta yang udah ditransfer oleh mamanya Gaga, bener nggak cukup? Apa betul Jasara Harja kan? Itu dari Jasara Harja. Iya. Kayaknya tapi benar nggak sih kalau Gaga tuh menemani selama setahun, menemani Laura di dalam kamar? Katanya nemenin Laura selama setahun. Nemenin tapi nggak yang nemenin kayak yang mereka bilang tadi, nggak gitu, hilang-hilangan. Nggak ada yang dia setiap malam nginep di rumah, nggak ada, dia pasti pulang. Dan mau tadi pulang ini itu pulang. Dan tadi mamanya juga sebut kalau keluarga Khairan itu meminta 12,6 miliar. Iya. Itu betul Kak? Itu betul, itu sebelumnya udah diomongin. Dari biaya rumah sakit, biaya ini, biaya itu semua udah ada. Ada rinciannya dan mereka juga tahu kok berapa banyak yang kita harus keluarin. Ya kan nggak mungkin pada hari H itu saat Laura harus dioperasi, kita harus langsung DP 250 juta. Masa kita yang ngemis-ngemis ke tetangga? Ya kan dia yang perbuat, jadi juga harusnya tanggung jawab juga dong. Iya nggak? Dia nggak ada ngebantuin sama sekali. Terus kenapa sekarang dia protes? Dia nggak usah ngebahasin duit. Kalau gua matre, gua langsung tembak aja 100 M. Ngapain cuma 12? Buat ganti kaki adik gua. Apa perlu gua minta ganti kaki dia juga? Kan nggak mungkin. Duh, emosi gua. Kalian kalau misalkan dinikahin itu gimana Kak? Nggak ada. Dia nggak pernah ngomong nikahin. Dia kan setahun tuh kan bolak-balik rumah. Mamanya juga cuma jenguk berapa kali. Nggak ada omongan sedikit pun buat dinikahin. Nggak ada. Jangan ngasal-ngasal itu main nikah-nikah. Emang nikah nyelesain masalah? Emang nikah dia bisa jalan lagi? Enggak kan? Maksudnya dalam artian kalau menikah berarti akan bertanggung jawab seumur hidup gitu kan? Gimana? Artinya dengan menikahkan Laura berarti Gaga akan bertanggung jawab selama seumur hidup Laura, intinya begitu kan? Kalau di nikahan bertanggung jawab ya elah. Emang sekarang suami kalau udah nikah emang ngasih bertanggung jawab meskipun kayak gini? Enggak kan? Sekarang aja belum nikah aja kayak begini nggak bertanggung jawab, apalagi nanti pas udah nikah dilantarin. Iya nggak? Sekarang aja ditelantarin, ditinggalin kok. Pas masuk jalur hukum dia langsung pergi, nggak mau tanggung jawab lagi sama sekali. Padahal orang udah mohon-mohon, ngemis-ngemis, kayak orang gila itu anak. Dia yang sakit, dia yang korban, masa dia yang ngemis buat tanggung jawab? Kan nggak mungkin. Kalau nggak mau tanggung jawab dari awal, bilang aja udah, ngomong. Ya kan kita dari dulu setahun juga nunggu itikat baik dari mereka. Mereka nggak ada tuh yang datang ke rumah ngomongin, ibu saya cuma bisa bantu segini. Nggak ada. Mereka bilang mereka nggak sanggup, tapi mereka masih punya supir pribadi sendiri-sendiri, rumah masih punya. Masa gue yang jual rumah gue? Nah, karena mereka nggak jadi mau menikahkan Laura karena 12 miliar itu tuntutan itu yang buat mereka nggak mengurungkan niatnya. Dari dulu nggak pernah ada omongan buat dinikahin juga. Buat apa dinikahin juga? Orang masih muda, 19 tahun masa dinikahin? Emang dia hamil di luar nikah? Enggak, kita cuma butuh tanggung jawab doang. Tanggung jawab ini anak masa depannya kayak gimana karena udah dirusak sama dia. Bener nggak? Masa tanggung jawabnya dengan cara dinikahin? Itu bukan bertanggung jawab seumur hidup. Tanggung jawab yang dimaksud Itu namanya lari dari tanggung jawab. tanggung jawab yang dimaksud Kak Iren itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Kak? Ya itikat baik aja. Nih kalau mereka dari awal udah bilang, ibu saya nggak punya uang, saya cuma punya 1 juta, kita terima. Emang kita jahat banget apa? Kita terima. Kalau dia bilang, bu saya cuma punya segini, saya nggak bisa sanggup lagi ini itu, ya udah diusahain. Dia kan nggak mau ada usaha sama sekali. Kairen, tapi sebelumnya yang Papa Kairen bilang minta itu udah rembuk sama keluarga gitu. Itu gimana hitung-hitungannya? Ada rembukannya. Ya kan di rumah sakit aja dia berapa operasi aja langsung 250 juta cash. Ya kan dari situ aja dia tahu pengeluaran kita itu sebanyak itu. Dan kita kan masih punya yang lain ya. Kita masih punya adik-adik saya dua kecil masih sekolah, kuliah, hidup. Lah emang dia doang yang punya keluarga? Ya masa kita yang ngemis-ngemis? Kan nggak mungkin. Masa kita yang harus kerja banting tulang? Padahal kan ini karena perbuatan kelalaiannya dia sendiri.
Kak Iren 13,6 miliar itu kalau almarhum bohong kalau Banyak statement yang pernah mengambil uang di di ATM. ATM. Oh, itu lucu banget sih. Karena gini ya, ini jujur aja nih, ini ada saya dan ada mama saya waktu itu Gaga nggak ada di rumah. Mama langsung nanya ke Laura, karena mutasi rekening Laura itu mama yang ngecek. Mama cek, terus ada 8 juta di rumah sakit Melia. Mereka bingung dong, loh ini kenapa Laura kebayar? Mereka bilangnya udah izin Laura kan? Nggak ada izin sama sekali karena Laura di situ kaget, hah 8 juta aku nggak ini, orang kartunya dipatahin, kartu Laura itu ATM-nya patah. Dia gesek gimana? Masa habis digesek langsung dipatahin? Oke, katanya pas keluar dari IGD itu biayanya dibayar oleh papanya Gaga. Itu seperti apa? Itu saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu itu kayak rincinya kayak gimana. Pasti Laura juga mungkin nggak tahu karena dia kan pasti situ lagi kesakitan ya. Dan itu nggak ada tuh yang Laura minta pulang, orang-orang yang kesakitan masa dia yang minta pulang. Sekarang gini, dia kesakitan. Ini orang tuanya bukan ngehubungin orang tua saya, langsung dihubungin kalau anaknya kecelakaan, ini malah mau dibawa pulang. Mau diumpetin dulu ke rumahnya. Mau ngapain? Telepon orang tua saya, kan orang tua saya yang tanggung jawab atas anaknya. Masa ini anak adik saya dia yang tanggung jawab? Sekarang mana tanggung jawabnya? Nggak ada. Informasinya Laura minta pulang. Enggak, Laura nggak minta pulang. Laura kesakitan di situ. Ya masa dia dengerin orang dokternya aja dari awal bilang jangan pulang. Makanya saya tadi menanyakan, benar nggak sih kalau orang kondisi sakit minta pulang diizinkan oleh dokter? Nah, makanya saya nggak tahu itu, saya nggak di situ kan. Karena itu ya itu memang cuma ada Laura dan keluarganya Gaga doang emang di situ. Jadi ya gimana? Nggak coba Kak Iren. pasti lagi ke kesakitan. pihak keluarganya Gaga. Gimana? Nggak coba menanyakan langsung ke pihak Gaga. Kondisi Ya. pada saat pertama kali Laura kecelakaan. Enggak, pokoknya mama ditelepon itu setelah udah jam 2 siang, setelah semuanya udah beres. Ya Laura udah di kamar, udah tiduran aja. Ya bayangin kecelakaan jam 4 pagi, mamanya Gaga aja langsung ditelepon, kenapa mama saya enggak? Kan itu anaknya. Dikabarinnya jam berapa, Kak? Terus yang tanda tangan itu siapa yang tanda tangan bolehin Laura keluar? Kan mereka bukan keluarga, mereka bukan siapa-siapa, nikah aja enggak. Masa boleh mandi keluarin aja? Itu yang saya inget tuh dulu Laura bilang, dia pokoknya mau dikeluarin dari rumah sakit. Bayangin aja dia masih di bed rumah sakit, belum di kursi roda aja belum kan dia, masih dalam kasur, masa mau dibopong bawa masuk ke dalam mobil? Kan gak mungkin. Orangnya aja belum bisa diri, belum bisa duduk. Ya mikir aja. Pemikirannya di mana masa mau langsung dibawa pulang? Kayaknya tadi juga ibunya bilang sempat membawa terapis ke rumah. Mungkin Ya, berapa itu kali dukun. berapa kali Kasar. Laura di Saya tahu kok. Artinya dukun tuh kayak gimana Kak Iren? Nggak tahu dah waktu itu disembur-sembur doang, saya juga nggak ngerti. Oh, buka. Katanya terapinya sampai Katanya terapi. Alternatif. itu sampai 3 kali Apa katanya. itu namanya? 3 hari katanya di rumah ya? Enggak, sehari doang kan, sekali doang. Tadi informasinya 3 kali loh Kak. Iya, enggak sehari doang. Ada perkembangan enggak? Nggak ada juga. Ya lihat aja sampai sekarang kan sampai meninggal juga nggak terlalu banyak perkembangannya. Kak Iren ketemu langsung ngeliat Gaga dalam persidangan tadi. Seperti apa? Gimana ya? Males juga sih sebenarnya. Karena ya gimana? Saya harus ngelihat dia yang ngerenggut adik saya. Ya saya harus apa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Masa saya pukulin di depan situ kan nggak mungkin. Ya, saya udah ya udah jalur hukum, saya nggak mau berurusan, nggak mau ngomong juga ya. Jadi Ada kekesalan nggak sih melihat Gaga sebenarnya? kesel mah pasti ada ya, kalau saya sih ada. Saya sebagai kakak kesel pasti. Cuman mau saya sekesel apapun juga nggak akan ngebalikin Laura, itu dia. Oh tadi mamanya ngomong Iya. Seperti apa itu Kak? Tuhan tidak tidur. Laura selalu bilang kayak gitu, Tuhan tidak tidur. Laura nggak pernah ngefitnah. Laura kan ada buktinya semua, chat-chatnya itu kan semua ada buktinya. Kita nggak ada ngefitnah-fitnah, kita ngomong sesuai fakta aja. Ngapain dia fitnah juga, orang dia juga korban. Buat apa dia bohong? Kalau dia masa dia bohong dia cacat? Enggak. Emang jelas-jelas kayak gitu. Kalau gitu ngapain dia sakit-sakitan setiap hari, nangis-nangis kakinya nggak bisa digerakin? Enggak. Masa fitnah ya kali. Lucu banget tuh orang. Kairan ibunya juga tadi bilang omongan yang ibunya sempat bilang kalau almarhum cacat itu nggak ada. Nggak pernah diutarain sama itu Beneran? nggak? Nggak pernah ada statement kalau Laura itu cacat. Hah? Jadi kurang buktinya Laura nggak bisa jalan. Jadi nggak maksudnya Laura Ngapain gitu? iya, Oh. pas lagi datang di Wah itu urusan mereka berdua. Jujur aja aku karena kan dari situ juga ya, aku nggak bisa ngomong. Tapi ya gimana ya, orang kalau udah sakit hati pasti keinget nggak sih ucapan orang kalau yang bikin sakit hati? Ya itu yang Laura inget. Ya gimana? Saya nggak tahu apa-apa. Jadi ya kalau Laura ingetnya kayak gitu ya itu emang ngomongan Laura. Dan keluar dari mulutnya Laura ya, bukan dari keluarga juga. Berat nggak sih secepatnya sidang ini selesai kan? Enggak sih, cuman emang tadi pembahasannya lumayan berat ya. Aku dengernya juga rada susah juga, kayak
saksi aja gitu loh yang aduh udah iya masih ditutupin buat apa gitu loh. Kayak ini udah jelas Lauranya aja bahkan udah nggak bisa Laura bahkan udah nggak bisa bersaksi atas nama diri sendiri lagi, ngomong apa lagi. Jadi jangan memutarbalikkan fakta, jangan bilang karmanya nanti ada di Laura. Laura lihat tuh udah tenang dia di sana, udah tenang, itu karmanya Laura, dia udah enak. Mungkin yang disampaikan ke keluarganya. Nggak ada lah, saya mah udah nggak mau. Karen tadi dia minta maaf Pak Mahmid dan Pak Mahmid gimana mengakui minta maaf Sudah melakukan hal ini Kelalaian. sampai kelalaian sampai Laura dia minta maaf tadi mungkin tanggapan Batara, Miki, Jawa Timur, keluarga kan Batara. seperti apa ini? Nggak ada di saya nggak. Batara, Saya Miki. nggak, bukan posisi saya, karena kan Lauranya udah nggak ada. Itu seharusnya Laura yang mereka minta maaf dari dulu, yang Laura harapkan selama ya dia setahun menghilang itu ya sekarang udah telat, udah nggak ada orangnya, kita ngomong apa? Kemarin ada kondisi upaya adik-adik etikat seperti nggak apa sih yang jika dilakukan? sekarang, Kak? Gimana? Sama pihak Gaga ada etikat atau upaya apa aja yang dilakukan? Kan tadi sempat dibilang katanya banyak, ada beberapa etikat. Apa aja sih memang yang dilakukan sama Yang dilakukan ya itu doang. Apa sih ya, bawa alternatif. Padahal harusnya ya rumah sakit lah gitu. Kak, kondisi adik-adik apa sih? Kayaknya masih suka termenung di kamar Ada sendiri sedih banget mereka. Masih suka Mereka nyari? iya, mereka masih yang gimana ya? Laura kan dulu mereka kan kesayangan mereka tuh Laura juga kan. Sorry, ampun maaf saya. Nggak apa-apa. Laura itu kan kesayangan mereka ya. Jadi yang kayak berat, adik aku masih nangis lah, si Janos juga masih yang Janos nggak mau ninggalin kamar Laura emang. Dari kemarin aku ajak buat jalan-jalan, dia sekali doang jalan-jalan karena seru, karena dia aku bawa sama saudaranya ada. Tapi setelah itu aku bawa pergi, dia nggak mau tinggalin Laura katanya. Kalau Petra masih malam-malam masih suka nangis. Sarannya Kak Iren kan jadi tumpuan nih saat ini. Gimana sih cara untuk nguatin sendiri dan nguatin adik-adik juga malamnya? Ya aku sebagai kakak juga kan ke Janos dan Petra, kayak sebisa mungkin aku tunjukin kalau Laura itu udah baik-baik aja, nggak harus sedih, nggak apa-apa. Aku biarin mereka harus sedih selama yang sebanyak mungkin yang mereka butuhkan. Waktu itu bakalan aku kasih, kita keluarga kasih, karena ya mereka kan juga masih kecil ya. Aku nggak tahu apa yang mereka rasain persis gitu. Apalagi kan kalau Janos itu mungkin karena laki jadi masih mendem. Kalau Petra mungkin udah cerita beberapa, tapi kayak ya aku kasih ke mereka kayak waktu sebisa selamanya. Makanya aku nggak maksa buat Janos keluar dari kamar itu atau apa. Kakak sendiri ngeliat hasil persidangan ini seperti apa? Masih belum tahu sih aku masih mau tunggu sampai akhirnya ya, tapi aku berharap sampai seadil-adilnya aja. bakal datang terus ya, Kak? Mudah-mudahan ya. Besok ada lagi ya? Kamis, Kak. Rabu ya? Kamis Kak, Kamis. Ya, ntar Kamis datang lagi. Ada Hah? ada 7 hariannya kak atau 40 harian?